mengingat orang kafir nanti dengan neraka jahanam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesejahteraan bagi kalian wahai penduduk surga, tibtum, karena kalian itu tayyib, baik, bersih, suci. Apa masalahannya kita mempunyai dosa, kita punya kesalahan, kita mempunyai kekurangan yang akan mengotori diri kita, yang membuat kita tidak masuk surga. Kecuali dengan banyak hal. Allah Subhanahu wa taala itu tergantung besar dan kecilnya kotor yang ada pada diri. Kalau tidak mutlak orang yang masuk surga bersih. Nah, kotor diri ini kalau dia besar, maka memang tidak ada ayat lagi kecuali dimasukkan ke dalam neraka. Tapi kalau dia kecil atau sedikit, maka dia akan dihapuskan dengan susah hidup di padang mahsyar, atau dia akan dihapuskan dengan azab kubur. Kadang-kadang dihapuskan dengan sakaratul maut. Sakaratul maut akan menghilangkan dosa. Kadang-kadang dengan azab kubur. Kadang-kadang dengan wukuf, berdiri di padang mahsyar. Kadang-kadang dengan dialog di hadapan Allah Azza wa Jalla, keluar keringat, keluar semua malu di hadapan semua makhluk, karena itu Allah maafkan. Allah tanyakan setiap detik, sebagaimana besok hadis depan, setiap detik Allah pertanyakan kehidupan kita. Wahai fulan, detik ini engkau melakukan hal ini. Wahai fulan, engkau seorang hamba sudah tidak berdaya lagi, kemudian ya Rabb, benar ya Rabb, benar ya Rabb, sampai tidak ada dia sanggup untuk mengangkat kepalanya. Berat, makanya Rasulullah mengatakan manukisal hisab udzib, barang siapa yang dihisab berarti sama dia sudah diazab. Nah, kadang-kadang dia masuk surga karena dibersihkan dosanya, karena dia berjalan di atas sirat. Rasulullah SAW mengatakan bahwa nanti orang yang berjalan di atas sirat, ada yang berjalan seperti kilat, ada yang berjalan seperti ini dan semacam. Ada juga yang berjalan tertatih-tatih, luka-luka, akan tapi dia tidak sempat masuk neraka. Yang sedih adalah yang sempat masuk neraka. Azabnya sangat besar. Kemarin kita sebutkan bahwa yang paling teringan azabnya diletakkan sandal di neraka, kemudian masak otaknya, padahal yang diazab adalah kaki. Nah, dia adalah umum dan khusus. Yang umum adalah azab yang menimpa kaum mukminin dan orang kafir, muslimin, orang muslim, orang yang berdosa, kemudian dibersihkan dengan azab neraka. Yang berzina, yang merampok, yang mencuri, yang semua dosa-dosa yang ada dalam Al-Quran. Kemudian setelah bersih diangkat. Setiap hari ada angkatan. Setiap hari ada syafaat. Ada syafaat dari Rasulullah, ada syafaat dari keluarga, ada syafaat dari orang soleh. Sebaliknya, di saat syafaat ini ada juga yang membuat kita tambah terendam ke dalam neraka. Syafaat. Ada juga, ya fulan, ya Rabb, si fulan itu seharusnya dia di sini, diturunkan lagi pangkatnya karena seseorang. Karena lalainya dia mendidik. Orang tua bisa diturunkan lagi derajatnya karena anak. Ya Rabb, fulan, saya tidak rela dia engkau letakkan di tempat itu. Dia harus diturunkan. Dia yang melalaikan pendidikanku ketika kecil. Allahu Akbar. Semuanya akan dipertanyakan. Kullukum mas'ulun an ra'iyati. Semua kalian akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari apa yang dia pertanggungjawabkan. Pemimpin. Ada lagi anaknya juga. Pemimpin yang sangat luar biasa. Orang-orang yang mempunyai tanggungan yang sangat berat. Azab. Belum lagi dia dihisab oleh Allah Azza wa Jal untuk dirinya, untuk umat-umat dahulu sudah ini. Dan antum tahu bahwa yang pertama kali dihisab untuk secara umum, untuk pribadi solat, akan tapi untuk umum adalah masalah darah. Masya Allah. Darah ini yang paling berat dan alot. Kadang-kadang Allah menyerahkan kepada orang yang ditumpahkan darahnya tersebut. Bayangkan pemimpin-pemimpin yang membiarkan darah mengalir. Saya tidak bisa. Bayangkan air mata yang tercurah karena kemiskinan, kefakiran. Karena ulah pemimpin-pemimpin tersebut. Masya Allah. Alangkah panjangnya siksaan. Ketinggian 30 meter. Nah, itu muslim. Jadi selama-lama pun dia tinggal di neraka, dia muslim, dia tetap akan dimasukkan ke surga. Nantinya dia sebelum dimasukkan ke surga, dia dimandikan dahulu di sungai yang disebut Nahrul Haya,
sungai kehidupan. Di sana dimandikan sehingga dia mengkilat bersih, tidak ada dosa lagi, kemudian baru masukkan surga. Yang terakhir keluar dari neraka adalah seseorang yang paling banyak dosanya, dia tidak memiliki keimanan kecuali sebesar biji zarrah. Sudah berapa tahun dia tinggal di neraka tersebut? Sudah berabad-abad. Umurnya seperti umur dunia, bahkan lebih panjang. Hanya karena dia dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia 60 tahun. 60 tahun kiranya dia dobelkan maksiat. Kenapa dia seharusnya dia diazab 60 tahun? Kiranya dia mendobelkan maksiat dia. Kesombongan dia dalam berbuat maksiat, mendobelkan dosa. Berbuat maksiat di tempat yang seharusnya berbuat ketaatan, dosa. Masya Allah. Di hari Ramadan dia berbuka, dia pongahkan dirinya, Masya Allah, akan lebih besar dosanya. Sehingga lama seperti itu. Dalam surat An-Naba Allah mengatakan labisina fiha ahqaba. Mereka akan tinggal di dalamnya ahqaba, berabad-abad. Mereka ini adalah orang muslim 30 meter. Atau sebagian ulama tafsir mengatakan orang kafir. Tapi setelah diangkat orang terakhir tersebut, orang terakhir tahu antum, orang terakhir tersebut bagaimana nikmat yang dia dapat di surga ketika didatangkan. Awalnya dia proses, ketika dia sampai ke surga itu berproses. Awalnya dia meminta kepada Allah agar didekatkan di pintu surga. Allah mengatakan tidak, saya tidak mau. Kenapa ya Rabb? Sudah, tidakkah engkau melihat bagaimana aku tersiksa? Bagaimana lamanya? Bagaimana aku melihat jutaan orang telah engkau angkat, tinggal aku sendirian? Tidak ya Rabb, tolonglah. Tidak, aku tidak mau. Karena ketika aku letakkan engkau di sana, engkau akan meminta lebih dari itu. Maka dia datangkan sumpah, dia datangkan perjanjian, dia datangkan semuanya bahwa dia tidak akan meminta lebih dari itu. Maka diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala depan pintu surga. Setelah bertahun-tahun tinggal di sana, dia minta lagi agar dimasukkan sebentar aja walaupun di pintunya. Maka Allah mengatakan tidak mau memberikan. Terjadi dialog lagi, datang sumpah lagi, kemudian Allah masukkan ke surga atas rahmat Allah, atas rahmat Allah Azza wa Jalla. Terus apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, hambaku, engkau mau masuk surga? Benar ya Rabb, saya ingin masuk surga. Di tempat mana yang engkau ingin tempat? Semua tempat telah penuh. Di ketinggian 30 meter. Maka orang tersebut mengatakan, ya Rabb, berikan aku tempat terserah engkau. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Bayangkanlah hambaku, bayangkanlah kenikmatan yang paling engkau bayangkan, kemudian ceritakan kepadaku. Maka hamba tersebut membayangkan kenikmatan, dibayangkannya. Setelah letih dia membayangkan, kemudian dia ceritakan kepada Allah Azza wa Jalla, hambaku, apakah engkau mau aku tambahkan lagi dari apa yang engkau bayangkan? Apa kata orang tersebut? Atastahzi'u bi wa anta rabbul alamin? Ya Rabb, apakah engkau hendak bergurau denganku sedangkan engkau adalah Rabbul Alamin? Engkau bergurau? Sudah begini rasanya saya hidup. Awalnya di depan pintu, kemudian masuk sedikit di pintu, kemudian engkau sekarang bertanya tentang untuk engkau tambahkan, engkau bergurau denganku sedangkan engkau adalah Rabbul Alamin. Kemudian Allah mengatakan tidak, aku tidak bergurau. Maukah engkau seperti raja yang terbesar di dunia? Mau ya Rabb? Mau. Ambillah kekuasaan tersebut dan 10 kali lipat dari itu. Kekuasaan tersebut dan 10 kali lipat dari kekuasaan manusia raja di dunia. Maka itulah penduduk yang paling miskin di surga, paling rendah tingkatnya di surga. Allahu Akbar. Nah, yang di neraka nanti adalah ketika sudah diangkat, itu yang disebut Ibnu Qayyim rahimahullah, itulah api yang hilang, api yang tidak membakar lagi. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, ada sebuah pemahaman Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, dia mengatakan bahwa api neraka fana, akan habis. Yang dimaksud habis adalah api yang membakar kaum muslimin. Ketika tidak ada lagi yang dibakar, habis. Yang kekal adalah api yang membakar orang-orang kafir. Nah, ini kekal selama-lamanya dan luar biasa. Kekal selama-lamanya. Dan ini dia dibakar setiap detik. Setiap detik. Firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan, "Saurhiquhu su'uda." Kami akan letihkan dia ketika dia memanjat. Ketika bercerita tentang gunung neraka, "Saurhiquhu su'uda." Kami akan letihkan dia untuk memanjat. Jadi Allah Subhanahu wa taala paksa seorang hamba nanti di neraka, seorang kafir di neraka untuk memanjat gunung.
Akan tapi apa yang terjadi? Lebih 30 meter. Ketika dia hendak meletakkan tangannya, ketika memanjat, lebur tangannya, hancur karena panasnya. Ketika dia letakkan kakinya, lebur kakinya. Kemudian ketika dia letakkan ke atas lagi, hidup tumbuh lagi. Kemudian begitu seterusnya sampai dia letih sendiri, sampai tidak ada penghabisan. Jadi dia adalah neraka yang abadi, yang tidak ada henti-henti. Lebih 30 meter. Rasulullah SAW mengatakan, wattaqun nara walau bisyiqqit tamrah. Dan cobalah halangi diri anda dari api neraka sekalipun dengan sebelah biji korma. Dengan sebelah biji korma, apa kata Rasulullah SAW? Kalau seandainya anda bisa Ketinggian 30 meter. menghalangi diri kita, diri kita sendiri dari api neraka sekalipun dengan sebelah, ya Rab, ini infak, ini sedekah, sebelah biji korma. Sebelah biji korma. Untuk apa? Untuk dijauhkan dari azab. Orang-orang saleh banyak minum air zam-zam. Dia katakan, ya Rab, ini untuk haus, untuk dahaga nanti hari akhir. Orang-orang yang saleh itu doanya. Orang-orang yang lain dari itu, ya Rab, kaya ya. Aku miskin maka kaya. Subhanallah. Kaya, tapi bagus, ya Rab, berikan aku kekayaan sehingga aku bisa berinfak di jalanmu, itu baik. Akan tapi orang-orang itu telah melangkah selangkah. Mereka berpikir akan akhirat. Allah hada lizzama'i yaumal qiyamah. Ya Rab, ini minuman untuk bisa mendapatkan, supaya tidak dagi dahaga nanti di akhir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mustajabkan doa kita. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketinggian 30 meter. Lebih 30 meter. Iya. Di 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 ketinggian 30 meter. Lebih 30 meter.
Iya. Di ketinggian 30 meter. Lebih 30 meter nih. Iya.